Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya hari ini. Amin. Firman Tuhan Khotbah Minggu 24 setelah Trinitatis tanggal 14 November 2021 diambil dari Markus 13 ayat 1 sampai 8 dan bahan bacaan diambil dari Daniel 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan tema Waspadalah, jangan sesat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam. Sewaktu cerita penampakan Yesus Kristus di Jalan Keramat 5 nomor 24 Jakarta, kira-kira sejak tanggal 26 Desember 2000 hingga awal Januari 2001 yang lalu, yang juga sudah disiarkan oleh Indosiar, sungguh membuat hati saya kepingin untuk melihatnya secara langsung. Karena sudah dibicarakan secara luas. Dan waktu itu saya kebetulan melayani di GKPA Jakarta. Bersama keluarga kami pergi ke sana. Tetapi karena banyaknya orang yang berduyun-duyun, terpaksa kami memarkir mobil cukup jauh. Tapi tetap dengan semangat kami berjalan kaki menuju lokasi tersebut. Hamba-hamba Tuhan juga rupanya cukup banyak yang mengunjunginya. Bahkan ada yang berkhotbah seperti Bapak Pendeta Gilbert Luimondong. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI waktu itu, Bapak Pendeta Nathan Setiabudi, menyatakan tidak dapat memastikan apakah penampakan Yesus waktu itu musisat atau sekedar gejala alam biasa. Tetapi yang jelas saudaraku, orang sangat tertarik untuk melihatnya dan memberikan berbagai macam kesaksian tentang peristiwa penampakan itu. Saudaraku, jika kita amati dan kita baca di Google dan di berbagai tempat, sebenarnya masih banyak lagi cerita-cerita tentang penampakan Yesus di berbagai tempat di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ini. Entah itu di dalam rumah lah, di gereja, di atas pohon, bahkan di atas gunung, di awan-awan, dan lain-lain sebagainya. Saudaraku, terus terang, saya tidak alergi dengan cerita itu. Tetapi harus kita akui bahwa nubuatan kedatangan Kristus kedua kalinya itu pasti dan tidak pernah diragukan. Firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, di sana dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu. Aku akan datang kembali." Dan bila kita meneliti dengan seksama saudaraku, kedatangan Kristus yang kedua kalinya ini adalah salah satu tema besar dalam Alkitab kita. Ini disebutkan sekitar 2.500 kali dalam Alkitab. Kedatangan kedua kalinya adalah harapan besar orang Kristen pada akhir zaman. Bahkan Paulus berkata dalam Titus 2 ayat 13 yang berbunyi, "Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus." Hanya harus kita ingat saudaraku bahwa firman Tuhan juga secara tegas mengingatkan kita bahwa akan ada berbagai cara setan menipu dan memalsukan kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu agar kita umat Tuhan tersesat, terperdaya, dan
kalau boleh meninggalkan Tuhan Yesus. Untuk itu, sebagaimana tema kita, khotbah kita pada minggu ini, waspadalah, jangan sesat, mengingatkan kita untuk berhati-hati dan senantiasa waspada terhadap penyesatan, bahkan dengan penganiayaan yang akan kita alami, sehingga tidak sampai membuat kita berbalik dari iman kita yang benar kepada Tuhan Yesus. Itu, saudaraku, mari kita perhatikan dengan seksama akan firman Tuhan ini. Yang pertama, saudaraku, hati-hati dengan semua kemegahan dunia ini. Sewaktu pertama kali ke Jakarta tahun 1979 mau ke Jawa untuk kuliah, saya sangat tercengang dan terkagum-kagum dengan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, megah, bahkan ada yang pencakar langit. Tidak hanya itu, saudaraku, gereja-gereja juga di sana sangat megah. Dan saya bayangkan persis seperti murid-murid yang sangat kagum dan takjub akan kemegahan bait Allah yang dibangun oleh Zerubabel dan Esra, yang kemudian direnovasi dengan megah oleh Herodes tahun 20-19 sebelum Masehi. Murid tersebut berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Saudaraku, pastilah kemegahan bait Allah itu membuat setiap mata terkagum-kagum dan takjub. Tetapi ketika Yesus melihat kemegahan bangunan bait Allah itu, ia justru menubuatkan kehancurannya. Jika kita baca ayat 2, Yesus di sana berkata, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Hal ini menyatakan dengan sangat pasti bahwa bait suci itu akan dimusnahkan sama sekali. Suatu kenyataan memang yang dibenarkan oleh sejarah ketika pada tahun 70 Masehi di bawah pemerintahan Titus, bait suci itu bersama dengan kota Yerusalem benar-benar dihancurkan. Saudaraku, hal ini mengingatkan kita dan juga mengajar kita bahwa bisa saja berjuta-juta mata terpesona dengan sangat kagum akan keindahan dan kemegahan gedung-gedung pencakar langit saat ini. Bisa saja kita sangat bangga dengan segala kecanggihan gedung atau rumah yang kita bangun, yang bisa tahan gempala, tahan badai, tahan bom, tahan senjata, dan lain-lain sebagainya. Bisa saja gereja-gereja kita begitu megah, menaranya menjulang tinggi. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita saat ini bahwa semuanya itu akan berlalu. Bagaimanapun keindahan dan kecanggihan yang dibuat oleh manusia, oleh tangan manusia, oleh kepintaran manusia, semuanya ada limit atau batasannya. Semuanya akan runtuh pada waktunya. Saudaraku, bukan berarti kita harus alergi atau kita tidak usah punya rumah, tidak usah kita membangun gedung, atau kita memiliki alat-alat dan lain sebagainya yang canggih, hebat, dan megah. Tetapi yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita saat ini, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang kekal di dunia ini. Semuanya akan berakhir dan berlalu, dan akan datang langit dan bumi yang baru. Jika kita baca dalam Yesaya 65 ayat 17, 2 Petrus 3 ayat 13, dan Wahyu 21 ayat 1. Saudaraku, manusia dan dunia ini tidak ada yang kekal. Ketika kita lahir, maka kita sedang menantikan akhir daripada hari-hari kehidupan kita di dunia ini. Hanya Tuhan yang kekal.
Hanya Dialah yang betul-betul kekal abadi selama-lamanya. Dialah yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terkemudian dalam Wahyu 22 ayat 13. Untuk itu saudaraku, harus kita ingat bahwa kemegahan dunia ini seringkali membuat kita gagal untuk fokus mengejar kehidupan kekal. Kerap kali kita mencurahkan seluruh pikiran, waktu, dan tenaga kita hanya mengejar kenikmatan dunia dan segala kemegahannya. Kita begitu terikat pada hal-hal yang duniawi dan yang fana ini. Padahal ada yang mengatakan bahwa semegah apapun mobil kita yang kita miliki, pada akhirnya mobil jenazahlah yang akan mengantar akhir hidup kita di dunia ini. Semewah apapun rumah yang kita dirikan, gedung yang kita dirikan, hotel yang hebat kita tinggali, pada akhirnya peti mati jualah tempat terakhir untuk tubuh kita beristirahat di kuburan. Ungkapan ini saudaraku mengajak kita untuk tidak mengejar kepanaan dunia ini dengan betul-betul terfokus hanya ke sana. Melainkan mari kita juga mengejar nilai-nilai kekekalan. Harta tidak perlu menjadi tujuan dalam hidup kita, melainkan jadikanlah itu sebagai sarana untuk berbuat sesuatu yang memiliki nilai abadi di mata Allah. Janganlah kita terlena oleh kekayaan. Peganglah firman Allah sekuat mungkin, karena firman-Nya lah yang dapat meluputkan jiwa kita dari maut dan dari penghakiman Allah saat Yesus datang kedua kalinya kembali. Yang kedua saudaraku, perhatikan, waspadai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Sangat menarik ucapan Yesus ditafsir oleh para muridnya sebagai tanda akhir zaman. Jika kita baca ayat 3 dan 4. Itu benar saudaraku. Tetapi Yesus di sini juga menjawab pertanyaan para murid mengenai saat kehancuran bait Allah, sekaligus memanfaatkannya untuk menjelaskan mengenai ciri-ciri atau tanda-tanda akhir zaman itu. Untuk lebih jelasnya saudaraku, mari kita perhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus untuk kedatangan daripada akhir zaman. Satu, munculnya Mesias palsu, ayat yang ke-6. Dalam ayat 6, di sana firman Tuhan berkata, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengan kata lain saudaraku, akan muncul orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias atau Kristus. Tentu klaim itu akan dibarengi dengan kemampuan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan berbagai mukjizat. Coba saudara bayangkan, seandainya Anda menyalakan televisi dan membuka berbagai media online lainnya, dan mereka atau penyiar berita itu menyampaikan berita dengan penuh semangat mengatakan, Yesus telah datang kembali. Dia sudah datang di Jakarta, katanya. Dan kita memang melihat ribuan orang mengerumuni orang tersebut. Juga kita melihat dari berita bahwa dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, atau bahkan muncul untuk membangkitkan orang mati. Tidak hanya itu, banyak orang di situ yang mengatakan, hebat, dia benar, Yesus, betul, Yesus telah datang. Kita sekarang siap untuk pindah ke planet lain agar masa depan kita lebih baik. Apa yang akan kita lakukan saudaraku jika melihat dan mendengar berita semacam itu dari televisi dan media online lainnya? Apakah kita terburu-buru akan pergi ke sana? Saudaraku, jelas firman Tuhan hari ini berkata kepada kita agar kita waspada, harus menyelidikinya terlebih dahulu.
kita harus hati-hati. Yesus sendiri katakan dalam ayat 21 sampai 22, pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan musisat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Dalam ayat 23, hati-hatilah kamu. Dalam Matius 24 ayat 23 sampai 24 dikatakan jangan percaya. Bahkan Yesus mengatakan jangan pergi dan melihat si penipu. Dalam Matius 24 ayat 26 dikatakan di sana, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, mungkin bisa di mana saja, janganlah kamu pergi ke situ. Artinya bisa saja mereka mengatakan bahwa Yesus telah datang ke Yerusalem, telah datang ke New York, atau ke tempat-tempat dan gunung-gunung dan lain sebagainya. Namun dengarkanlah perkataan Yesus di sini, jangan pergi, karena kita bisa tertipu oleh apa yang kita lihat dan dengar. Saudaraku, kita lihat dan bisa kita baca juga, bisa kita dengar dan saksikan di sini bahwa iblis telah berulang kali memakai banyak orang mengaku dirinya sebagai siapa? Yesus. Dan tidak diragukan lagi bahwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, bisa saja setan juga akan mengaku sebagai malaikat, sebagai Yesus, dan menawarkan harapan-harapan palsu. Waspadalah, hati-hatilah. Sebab ketika iblis datang mengaku sebagai Yesus, ia akan menipu sebagian besar orang di dunia ini. Untuk itu, sekali lagi, hati-hatilah. Waspadalah. 2. Tanda-tanda yang akan terjadi juga terjadi perang, gempa bumi, dan kelaparan. Ayat 7 dan 8. Saudaraku, tanda berikut yang Yesus ungkapkan adalah perang, dan berita tentang perang akan ada di mana-mana. Pergolakan bangsa-bangsa, gempa bumi, bencana kelaparan dan penderitaan akan menimpa umat manusia. Saudaraku, jika kita perhatikan dengan seksama dari dahulu sampai sekarang, bahwa peperangan dan berita peperangan masih terus terjadi. Saat ini kita lihat ada perang Tigray antara Sudan dan Ethiopia, atau di Timur Tengah, Palestina dan Israel, dan lain sebagainya. Mengenai gempa bumi, tidak perlu jauh-jauh mencari contohnya di negara lain. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat selama Januari hingga 2021 terjadi 4.701 kali gempa bumi di wilayah Indonesia, dengan rata-rata terjadi 784 kali gempa per bulan. Ungkap Kepala BMKG dan Tsunami Daryono lewat akun media sosial pribadinya Kamis tanggal 8 bulan Juli 2021. Dan akibat perang, pergolakan bangsa-bangsa, saudaraku, terjadinya gempa bumi dan juga bencana alam, kelaparan pun pasti ya akan ada di mana-mana. Dan itu adalah fenomena di dunia dan di sekitar kita. Dalam hal ini kita lihat bahwa baik perang, pergolakan bangsa-bangsa, gempa bumi pasti menyebabkan apa? Kemiskinan, penderitaan, dan kelaparan. Dan timbullah keegoisan yang berlebihan bagi banyak orang. Kasih juga semakin hambar, kepedulian juga hilang. Dan itu pasti menyebabkan banyak kesulitan, penderitaan bagi umat manusia. Tidak hanya itu, saudaraku. Sebenarnya yang akan terjadi dalam ayat 9 sampai 13 dikatakan di sana, bahkan akan ada penyiksaan oleh majelis agama dan pemerintah. Umat Tuhan juga akan dibenci banyak orang. Dan yang paling mengerikan adalah ayat 12 yang berbunyi,
seorang saudara, sekali lagi, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Sangat mengerikan, saudaraku. Padahal kita tahu keluargalah tempat untuk berteduh saat terjadi kemalangan dalam hidup kita. Keluarga jualah yang dijadikan sebagai tempat untuk berbagi kesulitan dalam hidup kita. Dan di sanalah dalam keluargalah kita menyelesaikan berbagai masalah dan penderitaan, sehingga kita bisa mendapatkan kehangatan dan perlindungan. Tetapi di sini dikatakan justru akan terjadi di mana satu keluarga saling baku hantam, saling memberontak, bahkan saling membunuh. Sangat menyedihkan. Saudaraku, perlu juga kita ingat bahwa semua keadaan ini dilukiskan sebagai permulaan penderitaan bagi kita orang percaya. Supaya apa? Supaya kita sadar, waspada, dan hati-hati. Untuk itu, secara jelas firman Tuhan ungkapkan di sini. Sekali lagi, waspadalah, hati-hatilah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Entah itu orang-orang yang menyamar sebagai Mesias palsu yang begitu lihai dan licik memperdaya Anda dengan tanda-tanda mukjizat dan berita-berita yang menghebohkan dan spektakuler. Padahal itu hoax, dan itu bisa berada dan di antara kita. Mari kita juga belajar dan memahami serta menghidupi firman Tuhan dengan baik, agar kita dapat membedakan mana Mesias asli dan mana Mesias palsu, mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang menyesatkan. Dan sekiranya, saudaraku, dunia ini semakin bergolak, bencana alam dan gempa bumi terus terjadi, kasih semakin menipis, dan hambar, tetaplah bertahan dan tetaplah beriman kepada Yesus Kristus. Bisa saja penderitaan dan kemiskinan, kesulitan bisa terjadi. Bahkan keluarga mungkin bukan lagi tempat yang hangat untuk berteduh. Ingatlah, semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Dan semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru yang Tuhan ungkapkan. Mari kita terus waspada. Mari kita terus hati-hati, semakin mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, dan senang beribadah, berdoa. Sebab orang yang bertahanlah sampai pada kesudahannya yang akan selamat dan pasti diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.